Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami pengurus MGMP IPA SMP Kota Langsa, Provinsi Aceh. MGMP IPA SMP Kota Langsa adalah sebuah komunitas belajar praktisi profesional bagi guru-guru IPA SMP yang ada di Kota Langsa, yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi, kompetensi, kolaborasi, serta sebagai wadah untuk tempat berbagi praktik baik sesama guru-guru IPA SMP sekota Langsa. Visi dari MGMP IPA SMP Kota Langsa adalah menjadikan MGMP sebagai wadah profesional yang inovatif dan kolaboratif dalam meningkatkan kompetensi guru IPA SMP untuk menciptakan pembelajaran sains yang inspiratif, interaktif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan visi dari MGMP IPA SMP Kota Langsa, maka kami memiliki beberapa misi yang akan kami lakukan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan profesional guru IPA melalui pelatihan, workshop, dan berbagi praktik baik yang berbasis sains. Yang kedua, mendorong inovasi pembelajaran sains yang menarik, kreatif, dan berpusat pada siswa, sehingga memotivasi siswa untuk lebih memahami dan mencintai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan dan menyelaraskan kurikulum serta bahan ajar IPA yang sesuai dengan kebutuhan siswa di Kota Langsa dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Yang keempat, memperkuat karakter siswa melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, keilmuan, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pembelajaran IPA. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga terkait dalam peningkatan mutu pembelajaran IPA yang berkelanjutan. Untuk tujuan pembelajaran pada siswa ini yaitu mendeskripsikan konsep tekanan pada gas melalui dua percobaan sederhana, yaitu mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat pada cara kerja balon udara. Untuk pemahaman bermakna, dengan memahami tekanan zat gas ini, peserta diharapkan dapat mengembangkan. Kemudian yang kedua, guru mengatur metode strategi dan mengkondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, guru memotivasi peserta didik agar tetap memiliki bagaimana anak disukai. Kita melihat sejenak kata George Orwell. Beliau ini adalah sejarawan di Amerika Serikat, namanya George Orwell. Kata beliau, tiap-tiap generasi merasa dirinya lebih pintar ketimbang generasi lain. Kayak mana maksudnya? Kenapa ini jorok aku, sayang? Kami kemarin ribuan misalnya. Jadi kita bilang, tidak apa-apa. Nanti ibu yang cuci boleh. Jangan, Bu. Tahu, Bu, anak saya di sekolah nggak tahu fungsi sana. Saya tahu fungsi sana itu di SMP. Salah satu banyak fungsi sana belajar di Palu. Membuang kotoran membandel. Ada data di dalam sana itu, saya nggak apa. Ada juga anak yang fokusnya hanya beberapa jam. Kita harus paham itu. Dari identifikasi dasarnya tadi, anak ini cuma fokus di pagi hari. Berarti kita masukkan pembelajaran dia di pagi hari. Terus yang bagaimana, Bu? Berikan tugas yang sesuai minat dan bakat dia. Misalnya dia hobi menggambar. Yang penting dia saat dia fokus kasih dulu pelajaran cepat. Kemudian saat dia tidak fokus,
Nanti kita kasih tugas lain, ya misalnya menggambar ya. Sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh manusia. Merah neuron, biru jantung, kuning otak, hijau hati. Merah neuron, biru jantung, kuning otak, hijau hati. Tercepat. Itu saya nggak bisa jawab. Kalau jaringannya putus-putus. Oke. Kok masih ada yang salah ini? Dua orang tapi nggak saya sebut namanya. Oke, kita lihat lagi. Lagi mau bicara? Belum bicara lagi? Ada yang listrik yang oke, sekali lagi 1, 2, 3. Lagi. Bapak. Kenapa langit berwarna biru? Kamu tanya-tanya, kenapa langit berwarna biru? Yuk kita cari tahu. Pernah nggak kamu melihat ke langit dan bertanya, kenapa sih langit kok selalu berwarna biru? Nah, jawabannya ada di pelajaran IPA loh. Jadi, ini semua tentang cahaya matahari. Cahaya matahari terlihat putih, tapi sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya matahari melewati atmosfer bumi, partikel udara menyebarkan cahaya. Warna biru punya gelombang yang lebih pendek, jadi lebih banyak tersebar di langit. Makanya kita melihat langit berwarna biru. Gunakan mesin pres untuk mengekstrak minyak tanpa memanaskan. Biru menggunakan alat sentrifuge. Hijau menggunakan asam sitrat. Bagaimana? Oke, benar adalah kuning 13 orang. Ya. Lanjut kita lihat ya. Siapa peringkat 1, 2, dan 3. Kita lihat. Oke, posisi ketiga, Ibu Apria. Dari SMA. Tepuk tangan dulu Ibu Apria. Posisi kedua, Ibu Nuri. Dan posisi ke-1 Ibu Nuri. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yeah. Ya. Nah, kita orang berdua. Karena ini memang manual ya, harus ekstra hati-hati, harus memang teliti ya. Sel telur dari individu betina yang akan disisipi oleh sel somatik tadi. Nah,
Oke. Kemudian yang tahap yang ketiga, penggabungan sel somatik dan sel telur. Nah, inilah gabung di sini. Nah, setelah terjadi penggabungan apa? Yang keempat, stimulasi dan implan sel telur. Setelah penggabungan dan telur yang telah mengandung materi genetik dari sel somatik akan dibentuk rangsangan. Apa itu rangsangannya? Listrik, bahan kimia dan